Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaya sebagai materi pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaya. Perkenalkan, nama saya Lapis sebagai materi ketiga. Perkenalkan, nama saya sebagai materi keempat. Perkenalkan, nama saya Daniel Fadila sebagai materi kelima. Kepada materi pertama, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Latar belakang sejarah. China pada zaman dinasti Qing dimulai pembentukan pada 1914 adalah dinasti lahir yang memerintah China pada masa ini. China merupakan negara besar yang menghadapi banyak Zahid tapi dengan pada abad ke-19, negara-negara Barat dan Jepang mulai menginvasi China. Memaksa negara ini membuka pintu perdagangan dan mengelola dalam banyak hal. Penjajahan menghadapi penjajahan ekonomi dan politik dari negara-negara Barat seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Jepang. Opium War Perang Jatuh 1839 sampai 1842. Latar belakang Inggris memaksa China untuk menerima impor jagung opium yang menyebabkan dampak buruk bagi ekonomi dan masyarakat China. Perang Jatuh pertama, Inggris menyerang China setelah ditentang oleh pemerintah Qing yang berusaha menghentikan perdagangan opium. Hasil China kalah dan dipaksa mendatangi perjanjian Nanking 1842 yang memberi hak Taiwan pada Inggris, termasuk menyerahkan Hong Kong dan membuka pelabuhan baru dan kepada pemateri kedua, saya persilakan menyampaikan materinya. Mas, apa bakal nanti kemana? Oh bakal nanti. Oh bakal nanti. Oh. Ya kelompok. Sohib deh. Oh baru berapa lagi? Dan kau banyak pelabuhan dan mendapatkan dari banyak hak istimewa. Hasil China kalah dari dan dipaksa menandatangani perjanjian yang merugikan, termasuk membuka lebih banyak wilayah bagi kekuasaan asing dan pemberian hak ekstra teritorial bagi warga. kau kelompok kan? Ya. Ibu, kelompok nanti. Oh baru kelompok nanti. Memberontakan ini akhirnya berhasil dipadamkan namun efeknya menyebabkan jutaan korban jiwa dan semakin menyelamatkan dinas ini. Kepada materi ketiga, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Latar belakang pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap intervensi asing yang semakin mendalam di China, terutama terkait dengan terhadap ekonomi dan budaya global. Kelompok yang dikenal dengan nama suku dan berusaha orang asing dan mengurangi orang Indonesia. Hasil negara barat serta Jepang ini pasukan China dan menggunakan
dan Manchuria yang merupakan salah satu wilayah kaya di utara Cina. Barat Tiongkok, Jepang, Jepang, 1937 sampai 1965. Invasi Jepang menyebabkan perlawanan besar dari pasukan Cina yang dipimpin oleh pemerintah nasionalis Kuomintang KIT dan juga pasukan komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong. Perlawanan rakyat, masyarakat Cina terlibat dalam gerakan perlawanan yang melibatkan partisan dan gerilyawan. Perlawanan ini menyebabkan korban jiwa yang besar. Bantuan Cina menerima bantuan dari sekutu selama meskipun banyak wilayah yang saya persilakan untuk menyampaikan perlawanan bangsa Cina dalam konteks modern, kebangkitan ekonomi setelah yang mulai membuka ekonomi pada tahun 2019 di bawah kepemimpinan demokrasi yang baik dan berkembang menjadi kekuatan ekonomi dunia aman ke depan. Meskipun Cina ini merupakan negara ekonomi terbesar kedua di dunia, masalah ngobrol maranda masuk kedera kelima saya persilakan untuk Perlawanan yang berlanjutan, Cina telah menghadapi banyak perlawanan terhadap penjajahan dan intervensi asing, dari perang opium hingga invasi. Jepang yang membentuk identitas dan kebijakan luar negeri negara ini. Kekuatan nasionalisme sebagai semangat nasionalisme dan kemandirian menjadi dasar perlawanan yang terus mengarungi kebijakan domestik dan internasional di Cina. Pentingnya perjuangan sejarah panjang perlawanan ini telah membantu Cina mempertahankan kedaulatan dan bertransformasi menjadi kekuatan global yang kuat. Sekian presentasi dari Bapak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.